Zainuddin MZ. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tadi mendapatkan informasi wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ pukul berapa? Tadi jam 9 atau jam 10 kurang lebih mendengar berita itu. Iya, saya langsung ke sini. Kalau Bang Haji melihat sejauh ini Kiai Haji Zainuddin MZ itu sosoknya seperti apa? Saya rasa Indonesia ini nggak punya lagi figur seperti Zainuddin. Beliau adalah seorang ulama, seorang mubaligh yang pejuang, yang tidak hanya dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh umat non-Muslim. Suka kepada beliau, cinta kepada beliau. Nah, inilah kelebihan beliau. Betul-betul beliau ini dakwah Islam, namun orientasi mempersatukan bukan hanya umat Islam tapi juga bangsa Indonesia ini. Seberapa dekat Haji Romai Rama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ? Saya teramat sangat dekat dengan beliau. Sering kita pergi tabligh bersama-sama dengan yang namanya nada dan dakwah itu artinya Zainuddin dan Roma. Nadanya Roma, dakwahnya Zainuddin MZ gitu. Jadi kebersamaan kita dalam dunia dakwah ini luar biasa, sangat erat sekali. Suka dukanya kita sering tertawa bersama, nangis bersama gitu di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Ada kesan yang sampai sejauh ini masih terus melekat terkait dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, Bapak? Terlepas dari kelemahan beliau sebagai manusia, ada kelebihan beliau yang nggak kita miliki. Beliau adalah satu sosok yang tidak pernah marah dan satu sosok yang mencintai lawan-lawannya. Jadi ini sulit dicari akhlak seperti ini. Itu salah satu kelebihan beliau saya rasa. Mungkin ada kesan pernah berdakwah bersama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh ya, seringkali saya dakwah hampir keliling Indonesia bersama beliau. Itulah suka dukanya kita bercanda bersama, tertawa bersama. Kadang-kadang kita juga menangis bersama, memikirkan umat ini bagaimana seperti itu. Mungkin ada harapan atau mungkin cita-cita dari Kiai Haji Zainuddin MZ yang belum tersampaikan sampai sejauh ini dan mungkin itu bisa diteruskan oleh Kiai Haji Romai Rama. Saat ini kita termasuk Kiai Haji siapa nih sahabat saya ini, Abu Hanifah ya, bersama dengan Habib Ahmad juga, bersama dengan para ulama, para habaib, kita membentuk satu wadah yang bernama Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjidil Mushola Indonesia, yang tujuan utamanya adalah mempersatukan umat Islam dari berbagai macam mazhab gitu ya. Nah, karena umat Islam di Indonesia ini kita lihat terakhir ini terpecah belah ya. Banyak kelompok-kelompok Islam eksklusif yang saling membid'ahkan, saling mengkafirkan satu sama lain. Ini merugikan ukhuwah Islamiyah yang pada akhirnya merugikan persatuan nasional. Nah, kita sedang konsen untuk melaksanakan ini. Bagaimana mengimplementasikan perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah untuk mempersatukan umat Islam ini dengan menghormati perbedaan yang bersifat furu'iyah, bersifat tidak prinsip gitu ya. Nah, inilah yang tengah kita perjuangkan dengan Ustaz Zainuddin. Kapan terakhir kali bertemu dengan Kiai Haji Zainuddin MZ? Ya mungkin ada 1 minggu yang lalu ya. Ya, itu diantara tengah membahas bagaimana perkembangan Fahmi Tamami yang alhamdulillah sekarang sudah eksis di 23 provinsi dan 93 tingkat kota dan kecamatan gitu. Terima kasih Haji Romai Rama, dan di samping saya juga sudah ada Habib Ahmad Al-Hafsi. Bisa disampaikan juga Habib, sejauh ini kalau Habib sendiri melihat Kiai Haji Zainuddin MZ itu seperti apa? Yang pertama adalah saat ini Indonesia sedang berduka
karena kehilangan sosok seorang ulama yang bisa hadir di hati setiap umat, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Beliau ini adalah ulama yang memiliki tata bahasa yang paling indah, kemudian sangat langka sekali kita menemukan ulama yang seperti, dan saya sangat berkesan sekali dengan beliau. Dan beliau adalah orang yang membuat saya cinta dengan dakwah, karena ketika itu saya termasuk orang yang dari kecil sangat mengidolakan beliau. Dan ada satu kalimat joke yang pernah saya dengar dari beliau ketika itu, saya sudah capek masuk ke daerah yang 6 jam, 12 jam naik mobil. Saya punya cita-cita, katanya Ustadz, coba kalau seandainya ulama itu difasilitasi helikopter. Jangan cuma pejabat, ya, para koruptor yang harus dijemput dengan helikopter. Lihat dong, ulama harus masuk ke dalam-dalam, ke tempat kantong-kantong yang membutuhkan perhatian agama. Coba ada helikopternya difasilitas. Sampai ke sana beliau berpikir, kalau seandainya saya punya helikopter, katanya, ya. Ada pesan-pesan yang sejauh ini sudah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ dan masih melekat di benak Habib? Ya, salah satunya seperti itu. Beliau pernah berkata, kalau seandainya saya bisa beli helikopter, katanya, helikopter ini nanti saya mau pakaikan buat dakwah, buat para ulama, para ustadz, biar masuk ke kampung-kampungnya gampang. Jadi tidak ada alasan untuk menolak, mau dipanggil dimanapun. Jadi sekali lagi, Indonesia saat ini kita sedang berduka, karena Kiai Haji Zainuddin bukan hanya dicintai di kalangan Muslim, tapi ya non-Muslim pun amat sangat mencintai beliau. Terima kasih Habib. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan bahwa rencananya proses pemakaman dari Kiai Haji Zainuddin MZ akan berlangsung pada pukul 3 sore nanti. Dan sampai sejauh ini memang dari hasil pantauan kami sudah banyak jemaah dan juga para ulama berikut penggemar, mengingat Kiai Haji Zainuddin MZ merupakan dai yang kita kenal sebagai dai sejuta umat, sehingga banyak penggemar yang turut merasakan kesedihannya dengan kepergian dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan pemirsa, memang prosesi pemakaman ini dipilih oleh keluarga untuk dimakamkan Kiai Haji Zainuddin MZ nantinya di lapangan atau di wilayah samping dari Masjid Fajrul Imam. Mengingat Masjid Fajrul Imam ini merupakan masjid yang didirikan sendiri oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, dan tentunya ada pertimbangan dari pihak keluarga nantinya apabila mereka nantinya hendak melayat tidak perlu berjalan cukup jauh, karena lokasi dari pemakaman atau makam yang nantinya akan menjadi makam dari Kiai Haji Zainuddin MZ ini tidak lebih dari 100 meter. Dan pemirsa, dapat kami informasikan kembali bahwa sudah ada sejumlah tokoh yang turut hadir dan menyampaikan bela sungkawa mereka atas kepergian dari Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Di antaranya tadi juga saya sudah sempat mewawancarai Haji Roma Irama, kemudian Habib Ahmad Al-Habsyi, dan selain itu juga ada politikus seperti halnya Akbar Tanjung. Dan tadi juga saya melihat ada beberapa karangan bunga yang sudah tiba di rumah duka dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Di antaranya adalah karangan bunga dari Gubernur Fauzi Bowo. Dan saat ini pemirsa, kami juga masih menunggu konfirmasi, mengingat masih ada berita atau informasi yang tentunya masih belum bisa dikonfirmasi secara pasti apakah nantinya memang dari RI 1 atau dari Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, bahkan Presiden Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono, apakah nantinya memang benar akan turut tiba untuk mengikuti prosesi pemakaman dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Sudah banyak sekali kerabat dan juga ulama yang mulai berdatangan, sehingga harus mengantri untuk masuk ke rumah duka dari Kiai Haji Zainuddin MZ untuk turut melihat atau turut berbincang-bincang dengan keluarga dan menyampaikan bela sungkawa mereka atas wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ kepada pihak keluarga. Dan selain itu juga tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, Balkis, bahwa beberapa ulama
ulama yang menjadi kerabat dan juga kawan dari Zainuddin memang menyebutkan bahwa Kiai Haji Zainuddin MZ merupakan sosok yang cerdas, cendekiawan dan juga cukup santun dan dianggap tidak pernah marah, sehingga dia cukup disegani oleh sejumlah kalangan khususnya dari kaum ulama yang sekaligus kerabat dan juga kawan dekatnya. Dan tentunya tidak perlu saya menyampaikan terlalu banyak. Di sini Anda bisa saksikan sendiri pemirsa bahwa banyaknya orang-orang yang melayat Kiai Haji Zainuddin MZ ini, dan mungkin jumlahnya lebih dari 200-an dan bahkan mungkin hampir 500 orang memadati rumah duka dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan bahkan Anda bisa lihat sendiri saat ini pemirsa bahwa ada satu jalan atau akses tersendiri yang harus dibentuk oleh pihak pengamanan khusus dari TNI Angkatan Darat agar jenazah Kiai Haji Zainuddin MZ bisa masuk ke liang lahat yang lokasinya di samping Masjid Fajrul Imam ini dengan mudah, mengingat banyaknya sekali ulama dan juga penggemar berikut murid dari Kiai Haji Zainuddin MZ yang nantinya turut ikut melayat di sini. Balkis. Iya, Meta, kita juga sudah melihat ini ada istri dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Hajah Kholilah, yang juga sudah mendekat ke titik atau liang lahat tempat peristirahatan terakhir dari Kiai Haji Zainuddin MZ dengan cukup lemas harus dibopong begitu oleh beberapa kerabat untuk kemudian diposisikan untuk ikut mengantarkan suami tercinta ke peristirahatan terakhir. Meta, kalau Anda bisa tadi informasikan juga bahwa ada kemungkinan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Budiono ini akan datang juga. Kalau dilihat dari padatnya pelayat, akan kemungkinan cukup sulit, Meta, ya, untuk kemudian mengikuti proses pemakaman. Mungkin setelahnya baru bisa memberikan ucapan bela sungkawa.